Bisa Sudah share, dimulai? Bu Noning? Iya, sudah, Oke. sudah share. Ya, selamat Ya, pagi nanti kalau Kak Clement sama Pak Joni. Mungkin saya selamat akan pagi. mulai sekarang ya. Nanti kalau tidak perlu share screen ya, Gimana Pak? biar kelihatan semua. Kalau tidak perlu share screen, dimatikan share screen-nya. Iya, iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Nak, untuk pertemuan sekarang kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran IPS. Untuk pertemuan hari ini, pembelajaran IPS di kegiatan ekonomi kelas 7. Sebelum pembelajaran, Ibu harap kalian bisa mengondisikan tempat duduknya, ada makanan, tolong disimpan ke bawah, ataupun ada yang kotor di bawah bangku, coba diperiksa Nak. Takutnya nanti mengganggu pembelajaran kalian. Dan Ibu ucapkan terima kasih untuk ketua kelas yang tadi sudah Ibu instruksikan di awal pembelajaran. Terima kasih untuk bantuannya ya Nak. Untuk ketua kelas telah menertibkan kelompok pembelajaran hari ini. Jadi Ibu instruksikan hari ini ke dalam 3 kelompok. Kenapa Ibu bagi dalam 3 kelompok? Karena di kegiatan pembelajaran hari ini ada kegiatan diskusi. Coba kalian perhatikan ke depan. Ibu memaparkan ataupun ingin menampilkan keutamaan berdoa. Kenapa Ibu tampilkan keutamaan berdoa? Karena Ibu harap dengan Ibu memberikan keutamaan tersebut, kalian bisa termotivasi untuk melakukan kegiatan berdoa, baik di awal ataupun di penutup. Bukan hanya di pembelajaran IPS, tapi di pembelajaran yang lain, ataupun di kegiatan-kegiatan yang lain. Yang pertama, untuk keutamaan berdoa, dimudahkan dalam memahami pelajaran. Jadi dengan berdoa, insya Allah pembelajaran hari ini akan berpikir. Dalam artian, Tuhan akan memberikan ketajaman daya pikir bila kita melakukan kegiatan berdoa. Yang ketiga, ilmu yang dipelajari akan bermanfaat di kemudian hari. Artinya bukan hanya bermanfaat untuk sekarang, tapi bisa bermanfaat di kemudian hari. Silakan Ananda semua, dari kalian ada 1 orang yang memimpin doa. Silakan Nak, untuk ketua kelas memimpin doanya. Pembelajaran IPS ya. Baik anak-anak, kita lanjut kembali pembelajarannya. Ibu akan menampilkan salah satu lagu nasionalisme. Coba HP-nya disimpan dulu ya Nak. Nanti HP-nya untuk latihan di depan. Ibu akan menampilkan lagu nasionalisme karena Ibu berharap dengan kalian mendengarkan dengan sesama, ataupun jika kalian ingin mengikuti lagunya silakan ya Nak. Kalian bisa meningkatkan. Jadi Ibu harap bisa meningkatkan rasa nasionalisme pada diri kalian. Coba kalian dengarkan dengan sesama ya Nak. Coba dilihat teks lagunya. Bila ingin mengikuti bernyanyi silahkan dengan sesama ikuti nyanyiannya. Berkibarlah
bendera jaringan. berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini keanggunan, daku ingin jemariku ini berkibarlah bendera negeriku, kibar di luas nuansamu. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, mungkin Ibu akan mengabsen dulu kehadiran kalian ya nak. Untuk kehadiran hari ini, apa ada yang sakit tidak? Hadir Ibu absen. Ananda Aris hadir? Hadir. Ananda Daril hadir? Hadir. Ananda Nijar hadir? Hadir. Ya, mungkin alhamdulillah dalam pembelajaran hari ini semua bisa mengikuti pembelajaran. Siapa yang tidak tahan menanggung kebodohan? Kalian mau tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bodoh? Tidak kan? Makanya dari itu kalian meskipun dalam pembelajaran ada lelah ataupun capek ataupun penatkan kembali motivasi belajarnya supaya apa? Supaya kalian bisa menikmati dari hasil proses, nikmati proses pembelajaran. Jadi nikmati prosesnya, insya Allah suatu saat kalian akan bisa menikmati hasil dari proses tersebut. Maka dari itu kalian tingkatkan kembali khusus dalam pembelajaran hari ini. Tapi Ibu mohon jangan cuma di pembelajaran hari ini, tapi di pembelajaran yang lainnya juga ya. Kalian tingkatkan kembali semangatnya supaya kalian bisa meraih kesuksesan dan masuk ke dalam materi hari ini. Ibu ingin mengulang pembelajaran yang lalu. Jadi di pembelajaran yang lalu kita telah mempelajari tentang kebutuhan ya nak. Di kebutuhan ada beberapa bagian. Ada kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, yang ketiga kebutuhan tersier. Jadi Ibu ingin mengetahui seberapa paham kalian di pembelajaran yang lalu. Yang pertama, coba dari kalian Ananda angkat tangannya yang bisa, apa yang dimaksud dengan kebutuhan primer. Dari ketiga kebutuhan ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Coba kalian sebutkan ataupun jelaskan apa yang dimaksud dengan kebutuhan primer. Coba nak angkat tangannya. Ya silakan Ananda Daril. Coba sebutkan apa yang dimaksud dengan kebutuhan primer. Ya, bagus. Kebutuhan pokok. Jadi primer merupakan kebutuhan pokok. Artinya kalian ataupun terutama Daril bukan hanya sekedar belajar di sekolah, tapi mengulang kembali di rumah ya nak. Yang kedua, sebutkan contoh kebutuhan tersier. Dari ketiga kebutuhan, contohnya bukan pengertiannya. Supaya kalian terbuka wawasannya ataupun mengingat kembali materinya, Ibu akan berikan contoh untuk kebutuhan primer. Jadi kebutuhan pokok, contoh dari kebutuhan pokok yaitu kebutuhan minum ataupun kebutuhan makan. Coba dari tersier, sebutkan apa contohnya. Siapa yang bisa nak? Coba angkat tangannya. Ya, silakan Ijar. Oh iya, bagus. Jadi keinginan untuk memiliki sepeda motor, sedangkan jarak tempuh rumah kalian ke sekolah jaraknya dekat, artinya itu bukan termasuk ke kebutuhan pokok ataupun kebutuhan sekunder, tapi termasuk ke dalam kebutuhan tersier. Selanjutnya, Ibu ingin memberikan pretest dulu. Jadi sebelum masuk ke dalam pembelajaran, Ibu ingin memberikan pretest untuk pemahaman kalian sebelum masuk ke dalam pembelajaran. Jadi sejauh mana kalian paham dalam materi yang kita akan pelajari sekarang. Yang pertama, pernahkah kalian melihat dokter yang sedang bekerja di rumah sakit? Pernah tidak? Ada gak dari kalian yang berkunjung ke rumah sakit, mengantar sanak saudara, ibu, bapak, ataupun adik, dan di sana melihat dokter yang sedang bekerja di rumah? Pernah tidak melihat dokter? Pernah. Untuk oh iya, jadi waktu Teddy berkunjung ke rumah sakit untuk mengantar saudara yang sedang sakit, bekerja di sana ya. Yang kedua, seberapa sering kalian mempraktekkan tutorial YouTube? Dari kalian, mungkin dari kalian untuk zaman sekarang, kalian sering berselancar di jejaring sosial, mempraktekkan dari tutorial-tutorial yang ada di YouTube. Coba angkat tangannya. Ya. Oh iya, bagus. Sebelah Rafael yang sedang viral ya, nah. Jadi Ananda Silva ya,
mempraktekkan tutorial. Kalian bukan hanya saja mempraktekkan tutorial memasak, tapi kalian mempraktekkan tutorial-tutorial yang lain sehingga pengetahuan kalian bertambah dari aplikasi YouTube ya. Nah, yang terakhir, ada yang tahu tidak tentang produksi? Apa yang disebut dengan produksi? Silakan Anandarian, apa yang dimaksud dengan produksi? Menambah nilai barang dan jasa yang dimaksud dengan produksi. Bagus. Artinya kalian sebelum mempelajari sudah ada pengetahuan atau penggambaran tentang produksi. Ya baik, anak-anakku semua, dalam pembelajaran hari ini kita menggunakan model ataupun media yang inovatif, mudah-mudahan bisa meningkatkan semangat belajar kalian. Dan untuk penggunaan model hari ini, kita menggunakan model pembelajaran PBL. Dalam artian, problem based learning itu fasilitasi kalian untuk belajar, dan selebihnya kalian sendiri yang aktif dalam pembelajaran ya nak. Jadi kalian nanti ibu beri masalah karena problem based learning, artinya kalian harus memecahkan masalah yang ibu berikan. Nanti kalian dalam kegiatan diskusi semuanya harus aktif ya nak. Nah Rian ya, nah Daril. Dan untuk tujuan pembelajaran hari ini, ibu akan baca dan memahami kegiatan ekonomi produksi. Dan untuk sekarang kita fokus ke kegiatan ekonomi, kegiatan produksi. Yang kedua, mengumpulkan informasi dalam kegiatan ekonomi produksi. Yang ketiga, memberikan contoh kegiatan ekonomi produksi. Dan yang terakhir, menyajikan hasil analisis tentang kegiatan ekonomi produksi. Ibu akan membagi kalian sesuai instruksi tadi, kalian sudah dibagikan ke dalam 3 setiap kelompok, Ibu akan berikan pemaparan nanti di depan, pemaparan gambar analisis, melihat dari pemaparan gambar dan video yang di depan nanti Ibu tampilkan. Selanjutnya dari hasil analisis gambar dan video nanti kalian diskusikan dengan teman, dan selanjutnya Ibu akan berikan waktu kalian untuk tampil ke depan. Setiap kelompok mengutus satu peserta untuk tampil ke depan memaparkan hasil presentasi kalian, dan nanti kalian dari kelompok yang lain, contoh kelompok 1 tampil ke depan, kelompok 2 dan C ataupun menyangga dari hasil presentasi teman kalian. Ataupun kalian bisa memberikan pertanyaan kalau tidak ada yang presentasi. Paham nah? Ada yang ditanyakan? Ada yang tidak paham? Kalau tidak paham, boleh dipertanyakan dulu sebelum lanjut ke pembelajaran ataupun kegiatan diskusi. Paham semua? Aku akan paparkan gambar produksi yang jelas, karena untuk hari ini kegiatan ekonominya jadi kalian telaah dan analisis. Coba kalian perhatikan dan fokus yang disorot sama Ibu. Cukup? Selanjutnya nanti ke depan kalian perhatikan dengan sesama nanti untuk kegiatan diskusi dan tes pengetahuan. Kalian perhatikan video pembelajaran yang Ibu tampilkan. Jadi Ibu tampil. Dia memiliki banyak kebutuhan yang meliputi sandang, kesehatan, dan lain-lain. Hanya aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan ekonomi tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup Nomi sudah berlangsung sejak zaman dulu. Di zaman prasejarah, di hutan, bercocok tanam dan beternak. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan belajar berdasarkan aktivitas pekerjaannya, yaitu kegiatan produksi konsumsi. Kegiatan produksi merupakan tindakan ekonomi untuk menghasilkan barang dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi dipengaruhi oleh faktor alam, tenaga kerja, modal, dan kemampuan entrepreneurship. Ibu bagikan selembaran kertas, nanti kalian diskusikan dengan kelompok. Ibu berikan masalah, lihat yang ditandai dengan warna hijau ya nak.
kalian diskusikan. Yang pertama, mengapa negara kita Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris, artinya kaya akan sumber daya alam, masih sering mengimpor beras dari negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Yang kedua, menurut Anda semua, apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah dan petani Indonesia supaya tidak terjadi gagal panen dan tidak ketergantungan impor? Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kalian diskusikan dengan kelompok tentang dua masalah yang Ibu berikan. Nanti setiap kelompok tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu berikan waktu sekitar 20 menit. Silakan diskusikan. Diskusinya nanti sebagai bukti untuk dikumpulkan ke Ibu ya, Nak. Ini. Nah, yang pertama, mengapa negara kita Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris masih sering mengimpor beras dari negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand? Yang kedua, menurut Ananda, apa saja yang tidak terjadi gagal panen? Untuk masalahnya tidak usah ditulis ya, Nak. Langsung hasil argumen kalian, hasil diskusi saja. Ditulis. Ya baik, waktunya habis ya, Nah. Silakan Ibu beri kesempatan untuk kelompok pertama yang maju ke depan. Kelompok pertama maju ke depan, nanti kelompok kedua dan ketiga, kelompok 3 dan kelompok 2 menganalisis dan menelaah hasil presentasi teman kalian. Nanti kalian untuk kelompok 2 dan 3 bisa mengoreksi ataupun menyanggah dari hasil presentasinya. Silakan, Nak, maju ke depan ya. Ya, baik. Silakan untuk kelompok 2 dan kelompok 3 bisa menanggapi ataupun mengoreksi dari hasil presentasinya. Ataupun kalian bisa memberikan pertanyaan. Silakan, mungkin dari kelompok 2 atau 3, angkat tangan. Oh iya, baik, kelompok 3, silakan. Pertanyaan, ya. Silakan diberikan pertanyaannya untuk kelompok 1. Yang keras, Nah. Ya, untuk kelompok 1, dari kelompok 3 pertanyaannya berikan contoh untuk peningkatan skill SDM-nya di pertanian, khusus pertanian. Bagaimana contohnya? Silakan, mungkin mau yang ke depan ataupun dibantu oleh teman-temannya dari kelompok 1, silakan. Dijawab boleh? Ya, silakan duduk kembali. Mau dijawab boleh? Ya, silakan dari kelompok 1. Bebas. Silakan, Nah. Ya, fasilitas. Oh iya, kelompok 1 dari jawaban kelompok 3 jawaban dari kelompok 1. Jadi pemerintah solusinya memberikan ataupun contohnya memberikan pelatihan-pelatihan supaya para petani di Indonesia pengetahuannya bisa meningkat. Cukup? Kelompok 1, kelompok 3? Iya.
Ananda semua, mungkin bisa kita simpulkan ataupun perkuat hasil diskusi hari ini. Yang pertama, untuk mengapa negara kita Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris, artinya negara yang limpah akan sumber daya alam, tetapi masih mengimpor beras dari negara Vietnam contohnya dan Thailand. Mengapa dari kelompok satu? Jawabannya tadi karena negara kita negara yang padat penduduk, sedangkan kebutuhan negara kita banyak, tetapi hasil dari produksi pertanian kita menurun. Itu salah satunya. Yang kedua adalah skill dari sumber daya manusia. Jadi skill dari sumber daya manusia, negara kita memang masih di bawah rata-rata ya, masih di menengah. Oleh karena itu bisa mengakibatkan Indonesia masih mengimpor beras dari negara-negara lain. Yang kedua, menurut Ananda semua, apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah dan petani Indonesia supaya tidak terjadi gagal panen dan tidak ketergantungan impor? Yang pertama, pemerintah harus menyediakan fasilitas pelatihan. Supaya apa? Pemerintah mengadakan pelatihan supaya para petani Indonesia pengetahuannya meningkat. Itu salah satunya. Untuk para petani harus siap, disiplin ataupun semangat atau termotivasi untuk mengikuti pelatihan yang disediakan oleh pemerintah supaya hasil perkuat hasil diskusinya. Selanjutnya, untuk pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengukur kemampuan kalian dalam pembelajaran sekarang. Yang pertama, Ibu memberikan tes yang bebas untuk menging ataupun LKPD. Cuma setiap orang mengerjakan tesnya. Jadi link yang Ibu, kalau yang mau mengisi di link, dibuka linknya. Silakan dikerjakan di link. Mengerjakan di HP, diklik yang mulai. Ibu tidak akan membeda-bedakan nilai yang mengerjakan pengerjaan di link. Kalian menambah punya pengetahuan teknologi semakin meningkat ya. Ada untuk pengerjaan di games, kalian diberi kesempatan 3 kali meskipun salah. Nanti kalian dikejar oleh musuh dan bila kalian benar langsung tercentang hijau ya. Baik, selesai ya nak. Kalian isi revisi. Kenapa kalian
apakah bisa mendengar suara saya? Iya, bisa Pak. Oke, baik. Iya, akan direview pertama ya. Iya Pak. Oke, ya. Silakan Pak dosen Joni Tarore. Silakan ya. Oke, oke baik, terima kasih. Kedengaran suaranya, Ibu Noneng, suaranya Terdengar kedengaran Pak, nggak? jelas. Iya, Dengar ya. jelas. Ya oke, Terdengar Pak. Ibu Noneng, apa namanya? Saya ikuti tadi ya presentasi dari Ibu Noneng Iya. tadi, ya. Kemarin saya tanya sama Ibu Noneng waktu ujian komprehensif, ya. Iya. Permasalahan yang dihadapi adalah masalah literasi dan numerik, ya. Apalagi harus mendukung HOT. Nah, oleh karena itu harapan saya di PPL ini itu harus tercover, harus mampu menjawab permasalahan itu. Oke. Nah, selanjutnya itu Ibu Noneng ya. Di Iya, Pak. PPL ini kan yang dilihat ada 8 keterampilan mengajar guru kan. Nah, 8 keterampilan mengajar guru itu yang pertama itu menyangkut cara membuka pelajaran, termasuk adalah cara memberikan apersepsi ya. Dan yang kedua itu adalah bagaimana cara membimbing ya, membimbing peserta didik dalam kelompok kecil. Kemudian adalah cara memberikan reinforcement ya, penguatan. Kemudian itu adalah bagaimana melakukan variasi yang ada. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana kemampuan pengelolaan kelas ya. Nah, itu bagian-bagian ada 8 keterampilan yang saya lihat itu harus dilakukan dalam melakukan PPL 2. Nah, harapan saya apakah Ibu Noneng sudah tercover ini 8 keterampilan mengajar ya. Nah, saya lihat sebagian itu sudah tercover. Nah, cuma apakah saya tidak melihat apersepsi tadi, Ibu Noneng? Iya, Pak. Apersepsi tadi ada di awal, Pak. mereview materi sebelumnya dan melakukan mengkaitkan dengan materi yang ada diajarkan. Itu ada mereview apersepsi ada Ibu Noneng? Ada Pak. Tadi di pembelajaran yang lalu tentang primer. Reinforcement saya tidak lihat tadi. Memberikan reinforcement, memberikan penguatan terhadap peserta didik adalah salah satu adalah bagaimana memuji peserta didik ketika Ibu Noneng memberikan pertanyaan, terus ada yang dapat mampu menjawab dengan baik. Nah, ada kata-kata pujian. Nah, itu reinforcement tidak kelihatan tadi. Gitu ya. Kalau memberikan membimbing peserta didik dalam kelompok kecil, saya kira itu sudah terrealisasi. Ada kelompok-kelompok ya yang saya lihat tadi itu sudah terjawab ya. Tinggal itu reinforcement ya. Dan yang terakhir yang pasti Ibu Noneng bisa melakukan proses pembelajaran terutama pedagogik ya yang baik di dalam kelas. Tetapi kalau Ibu Noneng dianggap lulus terus menjadi guru yang profesional, maka upaya-upaya yang harus dilakukan adalah bagaimana Ibu Noneng memantapkan ya, terutama 8 keterampilan mengajar yang harus dimantapkan oleh Ibu Noneng. Cukup dari saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, baik, terima kasih, Ner. Ya. Ibu Noneng. Iya, Pak. Tadi ya, tentunya saya mengapresiasi ya, Bu Noneng sudah melakukan praktik PPL hari ini, praktik mengajar secara real di kelas pada peserta didik. Tapi ada kendala-kendala teknis yang saya lihat tadi sebelum, dan itu sebenarnya harus diantisipasi sebelum pelaksanaan.
seperti penggunaan kamera yang saya sebutkan tadi, makanya tadi sempat saya di sementara rekaman, nanti rekaman itu boleh di-cut. Karena kan hanya kurang lebih 15 menit ya akan dijadikan video untuk dijadikan tagihan, dijadikan tugas. Kemudian tadi ada suara yang keluar dari yang kamera di Ibu Noneng 1. Jadi ada yang sementara Ibu berbicara nggak kedengaran, karena yang keluar adalah suara dari kamera Noneng 1 ini. Ini digunakan untuk apa ya? Untuk bersama-sama dengan PPT ya Bu. Iya, Pak. Dia menggunakan lagu ya. Itu. Jadi ada suara yang tidak terdengar dengan jelas. Kemudian persepsi tadi sudah disampaikan oleh Ner. Pengkondisian kelas ya tidak terlihat. Ibu melakukan pengkondisian kelas, menanyakan kesiapan peserta didik supaya mereka siap dalam pelaksanaan pembelajaran ini, membuat situasi dan suasana menyenangkan tentunya. Dan suasana menyenangkan akan membuat peserta didik menjadi rileks, cepat menangkap pembelajaran yang kita berikan, dan tentunya sangat menyenangkan bagi mereka. Nah itu yang harus dibangun lewat cara-cara ini seperti ice breaking atau bisa mereka rekreasi dalam waktu yang sudah ditentukan. Kemudian tujuan pembelajaran juga saya tidak melihat Ibu menyebutkan tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran. Tapi mungkin di slide ada ya, tapi tidak disampaikan. Tujuan pembelajaran itu harus disebutkan, gitu ya, dan harus dijelaskan. Tadi pertanyaan pemantik, tadi saya lihat Ibu menyampaikan pertanyaan pemantik untuk membuka cakrawala siswa dalam bernalar kritis, tapi tadi mereka tidak menjawab ya apa yang Ibu tidak disuruh menjawab satu-satu. Dijawab, Pak. Tadi siswa menjawab Secara berita saya. keseluruhan. Diminta ya. Jadi apabila mereka menjawab seperti tadi dikatakan merah, harus diberikan apresiasi. Ya, kemudian setelah itu Ibu harus memberikan penguatan di jawaban dihubungkan dengan materi yang diberikan. Saya lihat tadi terlalu dominan di guru. Pembelajaran sekarang kan harus pembelajaran yang berpusat pada murid. Halo Ibu, apakah mendengarnya? Halo Ibu. Halo Ibu Noneng, apakah mendengarkan? Halo, Pak. Ya, apakah mendengarkan apa yang saya katakan tadi, Bu? Halo. Halo. Halo Ibu Noneng. Halo Ibu, apakah bisa mendengarkan saya? Halo Ibu. Iya, Pak. Apakah mendengarkan saya, Bu? Ya, mohon di review ini Ibu stay saja di satu kamera itu, jangan berpindah-pindah, Bu. Atau ada masalah? HP-nya para mana lah HP-nya. Punten. Ada masalah, Bu, di kamera di perangkatnya? Bisakah mendengarkan suara saya? Sebentar, Pak. Kecil. Dan visualisasi saya terlihat? Iya, terdengar, Pak. Ya. Jadi tadi terlalu dominan di guru. Siswa kurang berperan. Sedangkan pembelajaran ini harus berpusat pada murid.
Kemudian kesimpulan yang dibuat oleh siswa. Jadi kesimpulan yang disampaikan oleh siswa, kemudian kita hanya memfasilitasi saja dan memberikan penguatan. Kemudian saya terlihat tadi yang membuat dokumentasi ada Bapak yang pakai celana pendek, terlihat di kamera ini. Ya, itu saya terlihat di kamera. Kalau di Kemudian Zoom tidak apa-apa. metode penilaian tadi harus disampaikan di pendahuluan, bukan di Iya, baik. akhir. Iya, baik. Karena Ibu menggunakan RPP ya, Bu? Iya, Pak. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi secara keseluruhan cukup baik. Terima kasih, Pak. Ya, tapi sekali lagi seharusnya Iya. pelajaran yang berpusat pada murid. Iya. Muridnya yang menjadi pusat, bukan gitu ya. Iya. Dalam mengeksplor materi, mereka yang harus lebih dominan. Iya, baik. Itu Ibu Noneng. Terima kasih ya Bu untuk hari ini dan juga kepada seluruh siswa dan pendukung tim yang sudah menjalankan kegiatan hari ini untuk dalam pembelajaran ini. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Silakan terima kasih, meninggalkan Pak. room dan kita akan lanjut ke Ibu Okta. Iya, sebentar Pak, saya jadikan host dulu Ibu Okta. Ya.